Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa nusalli wa nusallim ala rasulihil amin sayyidil awwalin wal akhirin qaidil ghurril muhajjalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Ya, puji sinareng syukur urang panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Anu mana Allah Subhanahu wa taala bahasa Sunda. Yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmat Islam. Nikmat iman. Nikmat menapaki jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Di mana sebagian orang tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita selaku seorang muslim hendaknya senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmat aman. Ya. Makanya kata para ulama dibahas mana yang lebih utama antara nikmat aman dan nikmat makan. Mana yang lebih utama, nikmat makan atau nikmat aman? Kalau seandainya kita kasih contoh, ada seekor kambing, dia sakit, contohnya kakinya pincang misalkan. Kemudian dia diberi makan oleh sang pemiliknya. Kira-kira dia bisa makan nggak? Bisa ya. Walaupun dia kakinya sakit misalkan. Akan tetapi ada satu ekor kambing yang dia sehat, gemuk gitu ya. Kemudian diberikan makan oleh sang pemiliknya. Kira-kira bisa makan nggak? Sangat bisa ya. Karena apa? Karena dia sehat. Akan tetapi sang pemilik mengikat seekor serigala di samping kambing tersebut, tapi dalam keadaan terikat. Kira-kira si kambing bisa makan tidak? Tidak ya. Ketakutan kayak siun, walah itu mah kieu we meureun. Maka kata para ulama, nikmat aman ini merupakan nikmat yang sangat besar dibandingkan dengan nikmat makan. Ya. Kita kasih contoh lagi. Kalau kita punya rumah ukuran kecil, mungkin 4x4 lah, tetapi aman, kita nyaman di sana, tidak ada ancaman dari pencuri, misalkan orang-orang yang jahat. Kemudian ada lagi yang tinggal di rumah
mewah, di istana, banyak mobilnya. Akan tetapi dikelilingi oleh para penjahat. Kira-kira mana yang lebih enak? Yang rumah kecil tadi ya. Kenapa? Orang yang kaya ini kayaknya untuk tidur aja susah gitu. Karena apa? Merasa dirinya terancam ketika nikmat amannya telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berusaha untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika negeri kita diberikan rasa aman oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, kepada para sahabat-sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Taib kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Judul kajian kita hari ini adalah jalan-jalan kebahagiaan. Ya. Jalan-jalan kebahagiaan. Jalan kebahagiaan itu sangat banyak ya. Tetapi kita akan sedikit saja mengupas sedikit saja tentang tanda-tanda atau jalan-jalan kebahagiaan. Ya. Yang mana kita tahu tidak ada orang yang tidak ingin bahagia. Tidak ada orang yang tidak ingin bahagia. Makanya banyak orang yang ketika hidupnya berusaha untuk mendapatkan kebahagiaan ini. Ya. Baik di rumahnya, baik di kantornya, baik di tempat mana saja ia tinggal. Dia ingin bahagia. Hatta sampai orang kafir pun dia ingin bahagia. Lalu apa kebahagiaan itu? Ya. Karena banyak orang yang salah sangka atau salah definisi tentang kebahagiaan. Ya. Ada orang yang menyangka bahwa kebahagiaan itu kalau dia banyak harta. Jadi ketika dia punya definisi tentang kebahagiaan, bahwasanya bahagia menurut dia adalah banyaknya harta, maka dia akan berusaha untuk mendapatkan harta tersebut. Dia akan berusaha untuk mendapatkan harta tersebut, baik dengan cara yang halal ataupun dengan cara yang haram. Dengan riba misalkan. Riba, rugi dikira laba. Padahal riba gitu. Ngeri banget. Ya, seperti itu. Kemudian ada juga orang yang menyangka bahwasanya kebahagiaan ini bisa diraih dengan tingginya jabatan, kedudukan. Dia menyangka dengan tingginya kedudukan dia, baik di masyarakat ataupun di negara, maka dia akan berusaha untuk mendapatkan jabatan ini. Ya. Kemudian ada juga yang menyangka bahwasanya orang yang bahagia adalah orang apabila dia terkenal, dikenal banyak orang, maka dia akan berusaha untuk mendapatkan ketenaran tersebut. Ya. Padahal kita lihat betapa banyak artis ya yang bunuh diri. Padahal dia kekayaan punya, jabatan punya, kemudian terkenal juga iya. Akan tetapi kenapa hidup dia tidak bahagia? Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan tentang kehidupan dunia ini. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahun wa la'ib. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali senda gurau belaka. Ya. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Ya. Dan sesungguhnya kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya kalau seandainya mereka mengetahui. Kalau seandainya mereka mengetahui.
Akan tetapi apa? Walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Tapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahuinya. Ada yang tidak mengetahuinya, ada juga yang tidak sadar. Ada juga yang tidak sadar bahwasanya kehidupan dunia ini hanya senda gurau belaka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak memandang kepada dunia ini. Tidak ada nilainya dunia ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para ulama membagi kebahagiaan ini menjadi 4. Ya. Atau orang-orang yang bahagia itu ada 4. Yang pertama, dia bahagia di dunia dan di akhirat. Dia bahagia di dunia dan di akhirat. Dalilnya apa? Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Dan ini adalah setinggi-tingginya derajat orang yang bahagia, yaitu ketika dia bisa berbahagia di dunia dan di akhirat. Sebagian mereka ada yang berkata, yang berdoa, ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan bagian, ya, dari apa yang mereka usahakan. Wallahu sari'ul hisab, dan Allah Subhanahu wa taala sangat cepat perhitungannya, hisabnya. Kemudian ini doa juga yang dipanjatkan oleh Nabi Musa alaihi salam. Doa yang dipanjatkan oleh Nabi Musa alaihi salam, waktub lana fi hadhihi dunya hasanah wa fil akhirah inna hudna ilaik. Ya Allah, tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia dan di akhirat, sesungguhnya kami bertaubat kepadamu. Nah, jadi golongan yang pertama adalah orang-orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Dan ini adalah setinggi-tingginya derajat orang di dalam kebahagiaan. Kemudian kelompok yang kedua, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah dia yang sengsara di dunia, akan tetapi dia bahagia di akhirat. Sengsara di dunia dan bahagia di akhirat. Ketika di dunia dia merasakan kesusahan, merasakan kesedihan, bahkan cobaan-cobaan dia senantiasa rasakan, seolah-olah dia hidupnya hanya berada di dalam kesedihan. Ya. Akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, dia bahagia di akhirat. Karena dia apa? Dengan cobaan tersebut dia bersabar. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga derajat dia menjadi apa? Tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Dalilnya hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta bi an'ami ahli dunya." Nanti pada hari kiamat akan didatangkan orang yang paling bahagia ketika di dunia. Wa huwa min ahlin nar, akan tetapi dia termasuk penghuni neraka. Nanti akan didatangkan orang yang nikmatnya sangat banyak ketika dia hidup di dunia. Kemudian apa? Fayus bagu fidnari sobgotan. Kemudian dia dicelupkan ke dalam neraka satu celupan. Jadi kelompok yang pertama, dia mendapatkan kebahagiaan ketika di dunia. Akan tetapi apa? Dia termasuk penghuni neraka. Kemudian dia dicelupkan ke dalam neraka satu celupan. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada dia, "Hal ra'aita khairan qad? Hal marra bika na'imun qad?" Fayaqulu la wallahi ya Rabb.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada dia, "Apakah engkau melihat kebaikan atau apakah engkau telah merasakan kenikmatan?" Maka dia berkata apa? "Tidak, demi Allah Subhanahu wa taala." Dia lupa dengan nikmat-nikmat ketika dia di dunia hanya karena satu celupan ke dalam neraka. Kemudian didatangkan lagi orang yang paling sengsara ketika dia hidup di dunia. Wa huwa min ahlil jannah. Akan tetapi dia termasuk penghuni surga. Kemudian dia dimasukkan ke dalam surga sebentar sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada dia, "Apakah engkau pernah merasakan kesakitan, merasakan kesedihan dan merasakan penderitaan?" Maka dia menjawab apa? "La wallahi ya Rabb." Tidak, aku tidak pernah merasakan kesengsaraan sama sekali. Dengan sebab apa? Dengan sebab dia dimasukkan ke dalam surga hanya sebentar. Jadi ketika di dunia dia mendapatkan cobaan, rintangan, kesusahan dan yang lainnya, akan tetapi dia di akhirat menjadi penghuni surga. Menjadi penghuni surga. Ini kelompok yang kedua. Kemudian kelompok yang ketiga, dia bahagia di dunia tetapi celaka di akhirat. Bahagia di dunia, celaka di akhirat. Dan ini yang hadis barusan termasuk ya. Karena yang pertama disebutkan didatangkan orang yang paling banyak mendapatkan nikmat ketika di dunia. Dia bahagia di dunia, akan tetapi kebahagiaan itu dia tidak gunakan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia menjadi orang yang celaka di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna bima ursiltum bihi kafirun." Dan tidaklah kami mengutus pada suatu kaum satu utusan kecuali orang yang paling bahagia. Dari kalangan mereka akan berkata apa? Sesungguhnya kami termasuk orang-orang yang mengingkari kalian. Wa qalu nahnu aktsaru amwalan wa aulada wa ma nahnu bimu'adzabin. Dan kami merupakan orang yang paling banyak hartanya, paling banyak keturunannya, sehingga kami tidak akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka merasa orang yang paling bahagia. Orang yang paling bahagia, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengadab mereka dengan sebab kesombongan mereka. Kemudian yang terakhir, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kelompok yang keempat adalah orang yang celaka di dunia, celaka pula di akhirat. Ini adalah orang yang paling sengsara ya. Kemudian jenis yang terakhir ini ada di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamad dunya li arba'ati nafar." Sesungguhnya dunia itu hanya untuk 4 orang. Dunia itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya kepada empat orang. Yang pertama, abdun razaqahullahu malan wa ilman, bahwa yattaqi fihi rabbah wa yasilu fihi rahimah wa ya'lamu lillahi fihi haqqa, fahada bi afdalil manazil. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seorang hamba ilmu dan harta. Ilmu dan harta. Fahuwa yattaqi fihi rabbah. Dengan ilmu tersebut dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wa yasilu fihi rahimah, kemudian dengan sebab hartanya dia senantiasa bersilaturahim. Wa ya'lamu lillahi fihi haqqo, kemudian dia mengetahui bahwasannya di sana ada hak-hak Allah yang harus dia tunaikan dari zakat, mal dan yang lainnya. Kata Nabi SAW apa? Fahada bi afdolil manazil. Ini adalah kelompok yang paling tinggi kedudukannya, yang paling agung, yang paling afdol. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dia ilmu dan harta. Kemudian yang kedua, wa abdun razaqahullahu ilman walam yarzukhu malan. Yang kedua, kelompok yang kedua yang diberikan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia rizki berupa ilmu, akan tetapi dia tidak diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia diberikan ilmu, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepada dia harta. Fahuwa shadiqun niyah, akan tetapi dia memiliki niat yang jujur, niat yang tulus, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia berkata, lau annali malan, seandainya aku memiliki harta, la amiltu bi amali fulan, maka tentu aku akan beramal seperti amalan si fulan. Kelompok yang pertama. Fahuwa biniyatihi fa ajruhuma sawa. Lihat. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia dengan sebab niatnya dengan kelompok yang pertama pahalanya sama. Padahal dia tidak memiliki harta, tapi hanya berangan-angan saja. Cuma karena dia memiliki niat yang tulus, memiliki niat yang baik, maka pahalanya sama. Berarti amalan hati sangat besar ya. Dan ini dibahas oleh para ulama, bahkan kita sudah pernah mempelajarinya. Di hadis yang pertama di hadis Arba'in An-Nawawi tentang keutamaan niat. Innamal a'malu binniyat. Kemudian yang ketiga, wa abdun razaqahullahu malan walam yarzukhu ilman. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seseorang harta yang sangat banyak, akan tetapi dia tidak diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa yakhbitu fi malihi bighairi ilmin, la yattaqi fihi rabbah wa la yasilu fihi rahimah wa la ya'lamu lillahi fihi haqqo, fahada bi akhbasil manazil. Kemudian dia menghambur-hamburkan hartanya tanpa ilmu. Kemudian juga dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia juga tidak mengetahui hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang wajib ditunaikan oleh dia. Kata Nabi SAW, ini adalah seburuk-buruknya orang. Sudah diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia tidak menggunakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, wa abdun lam yarzuqhullahu malan wala ilman. Dan ada seorang hamba yang Allah Subhanahu wa taala tidak diberikan harta, tidak diberikan ilmu. Fahuwa yaqul law anna li malan la amiltu fihi bi amali fulan. Seandainya aku diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, aku akan beramal seperti amalan si fulan. Amalan yang mana? Amalan yang ketiga, akan menghambur-hamburkan harta. Fahuwa biniyatihi fawizruhuma sawa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia dengan sebab niatnya yang buruk, maka dosanya sama dengan kelompok yang ketiga. Sudah tidak ada ilmu, sudah tidak ada harta, tapi niatnya buruk. Nah itu 4 pembagian
orang tentang kebahagiaan, ya. Itu baru mukadimahnya. Kemudian yang akan kita bahas tentang kebahagiaan ini, jalan-jalan menuju kebahagiaan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil dari Qawaidul Arba. Saya mengambil dari Qawaidul Arba karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau menyebutkan di dalam muqaddimah beliau, ya, tentang jalan-jalan kebahagiaan. Beliau berkata, as'alullahal karim rabbal arsyil azim an yatawallaka fid dunya wal akhirah. Aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang memiliki arsy, agar an yatawallaka fid dunya wal akhirah, mengokohkanmu ketika di dunia dan di akhirat. Wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunta, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikanmu barokah, keberkahan untukmu di mana saja engkau berada. Wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakara, dan menjadikan engkau apabila diberi nikmat engkau bersyukur. Wa idza btuliya sabara, dan apabila diberi cobaan engkau bersabar. Wa idza adnaba istaghfara, dan apabila engkau berdosa engkau beristighfar. Ya, fa inna haula'i salas unwanus sa'adah, karena sesungguhnya kelompok yang tiga ini merupakan jalan-jalan kebahagiaan atau tanda-tanda kebahagiaan. Nah, ini yang akan kita bahas. Yang pertama adalah orang yang bersyukur apabila dia diberi nikmat. Yang kedua, dia bersabar apabila diberi cobaan, musibah. Yang ketiga, dia beristighfar apabila dia berbuat dosa. Fa inna haula'i salas unwanus sa'adah. Maka tiga kelompok ini adalah jalan kebahagiaan. Tapi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah orang yang bersyukur apabila dia diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita sebutkan rukun-rukun syukur, ya. Ada rukun-rukunnya syukur itu seperti apa. Taib, syukur, ya. Syukur ini merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu syakurun halim. Wallahu ghafurun syakur. Jadi termasuk dari sifat atau nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ada di dalam hadis yang dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, tatkala ada seseorang yang dia kehausan, dia berjalan di padang pasir kemudian kehausan, sampai kehausan banget, kemudian dia mendapati sumur, kemudian dia turun ke sumur tersebut, kemudian dia minum dengan di dalam sumur tersebut. Ketika dia kembali dari sumur mau naik ke atas, ya, ada seekor anjing. Kemudian dia berkata kepada dirinya sesungguhnya dia telah merasakan apa yang aku rasakan, si anjing ini, gitu ya. Kemudian dia turun lagi ke sumur tersebut mengambil air, kemudian si anjing tersebut diberi minum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fasyakarallahu lahu, maka Allah Subhanahu wa taala bersyukur, berterima kasih kepada orang tersebut. Faghfaralahu, maka Allah Subhanahu wa taala pun mengampuni dosa-dosa dia. Jadi dengan sebab bersyukur,
dengan sebab menolong orang lain, Allah Subhanahu wa taala berterima kasih kepada dia. Ini baru kepada seekor hewan gitu ya, apalagi kalau kepada sesama muslim. Jadi syukur termasuk dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syukur juga merupakan sifatnya para nabi. I'malu ala Dawud syukra wa qalilum min ibadiyas syakur. Dan sedikit sekali orang-orang yang bersyukur kepadaku. Kemudian ketika Nabi SAW ditanya oleh Aisyah radhiyallahu taala anhu, ketika beliau sholat sampai kakinya tawarramat qadamah, kaki-kakinya bengkak, maka Nabi SAW berkata kepada beliau, afala akunu abdan syakura, tidak pantaskah aku menjadi hamba yang bersyukur. Jadi syukur ini banyak atau merupakan sifat dari orang-orang yang soleh. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman wa qalilum min ibadiyas syakur, dan sedikit sekali dari hambaku yang bersyukur kepadaku, ya, makanya para ulama tatkala itu berdoa dengan apa? Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikan aku termasuk hamba yang sedikit tersebut. Karena tadi Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita bahwa orang-orang yang bersyukur kepada Allah itu sedikit. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang sedikit ini. Ya, sedikit-sedikit bersyukur. Kemudian bersyukur juga merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ya. Ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat kepada kalian, washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku, wala takfurun, dan janganlah kalian kufur. Ini perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahkan para nabi saja disuruh untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin balillaha fa'bud wa kum minasyakirin. Ya. Maka sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang yang sebelummu, kalau engkau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan hancur lebur amalanmu dan engkau akan termasuk orang-orang yang merugi. Balillaha fa'bud wa kum minasyakirin. Oleh karena itu, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jadilah orang-orang yang bersyukur. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum mukminin untuk bersyukur. Jadi seluruh manusia itu disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian apa keutamaan bersyukur? Keutamaan bersyukur yang pertama, akan aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Akan aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ibrahim ayat ke-7, ya. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, kalau kalian bersyukur, maka kami akan tambahkan untuk kalian kenikmatan yang ada di antara kalian. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian kufur, maka azabku sangat pedih. Jadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang sangat besar ketika di akhirat.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasanajzis syakirin." Wa sayajzillahu asy-syakirin, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberi ganjaran pahala untuk orang-orang yang bersyukur. Nah, itu di antara faidah keutamaan bersyukur. Ada yang ketiga? Ada yang ketiga. Yang ketiga adalah sebab mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa in tashkuru yardahu lakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau kalian bersyukur, maka Allah Subhanahu wa taala akan meridhoi kalian. Jadi dengan sebab bersyukur, Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita. Kemudian ancaman bagi orang yang tidak bersyukur apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kaum Saba. Laqad kana li sabain fi maskanihim ayah jannatani an yaminin wa shimal. Allah Subhanahu wa taala memberikan misal kepada kita tentang kaum Saba yang di dalam kehidupan mereka sangat banyak diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala hanya memerintahkan apa? Kulu mir rizqi rabbikum washkuru lahu. Makan dan minumlah dari rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian, washkuru lahu. Dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apa? Kaum Saba ini fa'aradu, mereka berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala jadikan kebun-kebun mereka menjadi kering. Tumbuhan-tumbuhan atau buah-buahan yang asalnya manis menjadi pahit dan yang lainnya. Ini merupakan bentuk azab Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berpaling dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzalika jazainahum bima kafaru. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran kepada mereka dengan sebab amalan-amalan mereka, yaitu apa? Kufur nikmat. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminah. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan permisalan sebuah kampung yang dulunya sangat aman. Nah, ini termasuk nikmat aman. Aman, mutmainnah, tenang, damai. Yatiha rizquha ragadan min kulli makan. Rizkinya datang dari segala penjuru. Fakafarat bi an umillah. Nah, ini. Fakafarat bi an umillah. Kemudian mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, kufur nikmat. Apa? Fa'adzaqahallahu libasal ju'. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka apa? Azab dengan rasa lapar. Wal khauf, kemudian juga rasa takut. Nah, ini bentuk atau azab ancaman dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang kufur nikmat. Kemudian yang selanjutnya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke rukun syukur. Rukun syukur itu ada 3. Rukun syukur ada 3. Yang pertama adalah al-i'tiraf. Al-i'tiraf itu mengakui bahwasanya nikmat tersebut adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah lisannya yang memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah menggunakan nikmat tersebut sesuai dengan tujuan pemberi nikmat.
Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rukun yang pertama adalah mengakui. Jadi kalau kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus akui dari hati kita. Diakui. Kemudian lisan kita memuji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, kita menggunakan nikmat tersebut di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kasih contoh. Ada seorang anak yang suka berjudi, misalkan, suka berjudi. Tatkala si anak ini kalah, dia selalu minta kepada orang tuanya duit. Pak, nyuhungkeun artos, kangen naon? Kangen main domino misalkan. Diberi duit, kalah lagi, dan terus minta. Maka si orang tua ini ada inisiatif, bagaimana kalau kita kasih sarung sama kopiah gitu ya. Suatu waktu ketika si anak minta duit, "Mah, minta duit." Nggak ada. Nih adanya sarung sama kopiah misalkan. Akhirnya si anak terima sarung dan kopiah tersebut. Dan setelah selama itu lama gitu ya, dalam jangka waktu lama dia tidak pernah lagi minta kepada orang tuanya duit. Maka orang tuanya penasaran, nah budak teh minta duit deui nya cenah, ka mana? Maka suatu ketika ditanya, "Jang naha tara nyuhungkeun artos deui?" "Nya mah oh alhamdulillah cenah. Semenjak ma memberikan kopiah dan sarung, saya tidak pernah kalah lagi main domino," gitu ya. Ya. Dia mengakui tidak? Mengakui gitu, bahwasanya sarung dan kopiah itu dari orang tuanya, mengakui. Kemudian juga lisannya mengucapkan rasa terima kasih, alhamdulillah ya mak. Tetapi yang salah dari dia? Dia tidak menggunakan nikmat tersebut sebagaimana tujuan diberikannya gitu. Orang tuanya memberikan kepada dia supaya dia taubat gitu ya, salat, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini tujuannya. Jadi ini yang salahnya gitu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Apa-apa yang ada pada kalian dari nikmat itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus mengakuinya. Kemudian setelah kita mengakui, kita juga harus mengucapkan, memuji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Dan yang ketiga, kita menggunakan nikmat tersebut kepada tujuan dari pemberi nikmat. Tujuannya apa? Ya. Tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, untuk mentauhidkanku, kata para ulama. Ya. Jadi tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dalam sebagus-bagusnya bentuk. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita yang dulunya tidak bisa mendengar, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pendengaran. Kemudian hati. Kemudian penglihatan. Tetapi di ujung ayat Allah Subhanahu wa taala menutup ayat tersebut dengan qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali kalian bersyukur kepadaku. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka dengan firman Allah Subhanahu wa taala, walaqad dara'na li jahannama katsirun minal jinni wal ins. Dan sungguh kami telah menjadikan jahanam itu kebanyakan penduduknya adalah dari bangsa jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka mempunyai hati, akan tetapi hati mereka tidak untuk digunakan untuk bertafakur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka memiliki penglihatan, akan tetapi mereka tidak gunakan penglihatan mereka kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Walahum adhanun la yasma'una biha.
Mereka memiliki telinga akan tetapi apa? Tidak digunakan kepada hal yang semestinya. Mendengarkan musik, mendengarkan yang lainnya, ya. Ulaika kal an'am balhum adol. Kata Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka adalah apa? Seperti hewan, bahkan lebih sesat. Nah, jadi kalau kita sudah tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ini ada tujuannya, maka nikmat-nikmat yang ada kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menuntut ilmu, kita belajar, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang-orang yang bahagia. Karena kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit cerita tentang orang-orang kafir. Itu mereka sebenarnya tidak kuat, ya. Yang kuat itu kaum muslimin. Orang kafir itu lemah. Karena kalau kekuatan itu diukur dengan banyaknya, ya. Ingat peperangan Badar, orang mukmin dan orang kafir berapa? Orang mukmin berapa? 300 melawan 1000. Ya. Jadi orang-orang kafir itu sebenarnya lemah. Lalu kenapa kita merasa takut dengan orang-orang kafir pada zaman sekarang? Karena kitanya yang sudah lemah. Bahkan kaum muslimin itu seperti makanan yang diperebutkan. Ya, yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Hampir-hampir datang kepada kalian suatu zaman di mana kaum muslimin ini seperti makanan, kita kasih contoh daging aja, yang diperebutkan oleh ratusan orang yang kelaparan. Kenapa mereka memperebutkan kaum muslimin? Karena negara yang mereka kaum muslimin tinggal di sana itu berkah. Makanya kaum kafir ini ingin merebut negara-negara tersebut. Jadi di mana saja kaum muslimin tinggal itu pasti berkah. Makanya kaum kafirin ingin merebutnya. Kata para sahabat, "Aw min qillatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah." Apakah karena kaum muslimin itu sedikit? Kata Rasulullah, tidak, bal antum kasir. Tidak, bahkan kalian ini sangat banyak. Walakinnakum gusaun ka gusa isail. Akan tetapi kalian ini seperti buih. Buih itu ya, kenapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi permisalan dengan buih karena buih itu selalu ikut kemana saja ombak itu melaju, gitu ya. Kemana saja pergi maka akan diikuti. Maka kaum muslimin juga seperti itu. Mereka dibawa-bawa oleh orang-orang kafir. Mereka mengikuti sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, terus sampai ke lubang dob pun akan diikuti. Ya, seperti itu. Kemudian di dalam hadis yang lain, idza tabayatum bil inah, kalau kalian jual beli dengan salah satu bentuk riba, inah, wa akhadtum adnabal baqar, kalian mengikuti ekor-ekor sapi. Mengikuti ekor-ekor sapi ini apa? Seperti membajak sawah, gitu ya. Membajak mah sapina diharapnya. Jadi tukang. Waraditum bizar'i, dan kalian ridho dengan cocok tanam. Akhirnya apa? Intinya kalian cinta dunia dan takut mati. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sallallahu alaikum zullan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kepada kalian apa? Zullan. Zullan itu apa? Kerendahan. Kehinaan. Nah, seperti itu. Jadi orang-orang muslimin ini menjadi hina di mata orang-orang kafir, padahal dulu orang-orang mukmin ini sangat ditakuti oleh orang-orang kafir. Dengan sebab apa? Mereka cinta dunia dan takut mati.
Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pergunakanlah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dengan semestinya, ya. Jangan sampai kita seperti iblis. Iblis itu mengetahui atau mengakui, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dia. Akan tetapi kenapa iblis menolak untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam? Karena dia pakai logika. Dia menyangka bahwasanya dia lebih baik daripada Adam. Padahal iblis diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi akal ini dipergunakan untuk menentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi syariat ini atau akal ini untuk menerima syariat, bukan untuk mengotak-atik syariat. Makanya kita jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Era atunya ku setan, ku sabab naon? Setan mah pernah asup ka surga, urang macam pernah gitu. Lamun urang ngikuti syaitan terus panggih di neraka kumaha? Urang geus pernah asup ka surga ente mencan cenah. Gitu nya. Era gitu. Jadi jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berbicara tentang akal tadi. Ya, akal ini adalah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka pergunakanlah akal ini untuk menerima syariat dan bukan untuk menentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita kasih contoh. Anak kecil kalau dia minum khamr, dia berdosa tidak? Kenapa? Karena belum balik. Yang kedua, orang gila. Orang gila dia minum khamr. Berdosa tidak? Tidak, karena dia tidak berakal. Yang ketiga, orang yang sedang tidur minum khamr. Bisa tidak? Bisa saja ngigo ya bisa. Misalkan di kulkasnya ada khamr mungkin. Bangun tidur ngigo minum. Nah, bisa jadi. Dia berdosa tidak? Tidak. Karena apa? Tidak sadar. Ya, anak kecil ini akalnya ada tidak? Ada, cuma belum berfungsi. Kemudian orang gila akalnya ada? Ada, cuma sudah rusak gitu ya. Kemudian yang terakhir, yang orang yang tidur apa? Akalnya ada, cuma dia sedang istirahat akalnya gitu ya. Nah, makanya kalau antum ingin berbuat maksiat kemudian tidak berdosa, pilih dari antara yang tiga ini. Mau jadi anak kecil, orang gila, atau orang yang tidur. Seperti itu. Nah, kemudian kita gunakan akal ini untuk berpikir, untuk memahami syariat ini dengan belajar. Ilmu itu didatangi ya. Walaupun sekarang mungkin sudah berbeda zaman ya, sudah banyak yang live, banyak yang masuk TV ustadznya. Tapi bagaimana ustadz masuk TV? TV analitik. Nah, kalau dulu itu al ilmu fis sudur. Ilmu itu ada di dalam dada. Kalau sekarang al ilmu fis sidi ya. Ya. Sidina leungit, ilmu nage leungit gitu ya. Beda tipis ya. Zaman dulu sama zaman sekarang ya. Nah, itulah yang pertama. Kemudian yang kedua, apa yang kedua? Adalah orang yang bersabar dalam menghadapi ujian. Sabar itu apa? Sabar, ya sabar. Sabar itu habsun nafsi anil jaz'i, yaitu menahan diri dari berkeluh kesah. Wal lisan anit tasyakki, kemudian lisan menahan lisan dari
berkomentar, mengadu, mengeluh. Wal jawarih an latomil khudud wa syaqqis siyab wa nahwihima. Ini disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitabnya Uddatus Sabirin, ya. Dan menahan anggota badan dari memukul-mukul pipi, menyiksa diri, ya, dan yang lainnya. Wasyaqqas siyab itu merobek-robek baju. Gitu ya. Nah, itu pengertian sabar. Kemudian sabar terbagi kepada 3. Sabar terbagi kepada 3. Yang pertama, sabar di dalam ketentuan syariat. Sabar di dalam ketentuan syariat. Yang kedua, sabar di dalam menghadapi tabiat. Dan yang ketiga, sabar di dalam menghadapi musibah. Sabar di dalam menghadapi musibah. Yang pertama, sabar di dalam ketentuan syariat, ya. Ini terbagi kepada 2. Kalau ada papan tulis lebih enak. Sabar di dalam ketentuan syariat ada 2. Yang pertama, sabar dalam melakukan ketaatan. Sabar dalam melakukan ketaatan. Yang kedua, sabar dalam menghindari maksiat. Sabar dalam melakukan ketaatan ada 3. Pusing nggak? Sabar dalam melakukan ketaatan ada 3. Yang pertama, sabar di dalam sebelum melakukan ketaatan. Sabar sebelum melakukan ketaatan. Jadi sebelum melakukan ketaatan kita juga harus bersabar. Contohnya apa? Kalau ada orang yang kesetrum listrik, misalkan ya, ada orang yang kesetrum listrik. Kemudian kita belum pernah belajar ya bagaimana menolong orang yang kesetrum listrik. Karena ingin menolong, kita buru-buru menolong dia tanpa ada ilmunya. Kira-kira kita bisa menolong dia nggak? Enggak. Malah kita juga yang kesetrum. Jadi sabar dalam melakukan ketaatan, maka yang pertama adalah berilmu dulu sebelum melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam hal dunia saja kita dituntut untuk berilmu terlebih dahulu gitu ya. Antum mau naik motor, kalau tidak bisa naik motor ujug-ujug naik gitu, tidak pernah belajar, kira-kira bisa nggak? Nggak bisa. Dalam perkara dunia aja seperti itu, apalagi kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih dituntut lagi gitu ya. Lebih dituntut lagi. Makanya kita perlu belajar dan jangan sampai bosan belajar. Kenapa kita perlu belajar? Karena amalan itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tidak memenuhi standar yang Allah Subhanahu wa taala turunkan melalui Jibril alaihi salam kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau antum misalkan pinter membikin helm SNI gitu. Suatu ketika, wah, kita bikin yang lebih
dari standar. Helm SNI kan segitu. Kita tambah 2 kilo lagi beratnya misalkan. Terus lebarnya juga ya, lebih tebal lagi, lebih berat lagi. Kemudian kita bawa ke jalan raya, kira-kira polisi bakal nilang tidak? Bakal ya. Kenapa? Karena sudah tidak standar. Terus kalau kita bilang, Pak polisi kan ini lebih tebal, lebih berat. Jadi kalau saya ketabrak, insya Allah kepala saya aman. Tapi tetap ya bakal ditilang karena sudah tidak standar. Kalau ada orang sholat subuh 2 rakaat kita salam, dia naik lagi 4, 6. Terus kemudian kita tanya, Pak, kenapa Anda sholat subuh 6 rakaat? Wah, saya mah biasa. Kalau lagi libur, apalagi libur panjang 10 rakaat. Antum mah dari dulu 2 wae gitu ya. Tidak ada tambahan wae gitu ya. Mumpung lagi semangat jadi 10 rakaat. Kira-kira gimana itu? Diterima tidak? Tidak diterima. Jadi bahkan Imam Al-Bukhari sampai membikin satu bab al-ilmu qablal qauli wal amal. Berilmu dulu sebelum berucap dan beramal. Jadi di dalam agama tidak sembarangan gitu ya. Jangan ulah sakahayang urang. Gitu. Kemudian yang kedua, sabar ketika sedang beramal. Sabar ketika sedang beramal. Contohnya apa? Bersabar ya. Salat tarawih 11 rakaat gitu ya. Kalau di kampung kita 11 rakaat 10 menit gitu ya. Kalau di sini mungkin 1 jam. Aduh, udah capek udah gimana. Sabar ya. Karena dalam melakukan ketaatan juga harus bersabar. Contohnya lagi apa? Menuntut ilmu juga harus bersabar. Ya. Jadi kalau ada orang yang susah tidur, di rumah susah tidur, amnesia, insomnia ya. Insomnia, ajak ke majelis taklim, insya Allah ketika ustadznya amma ba'du langsung lah lep gitu ya, seperti itu. Nah, harus sabar ya, karena kemudian kita juga tinggal di zaman yang serba terbalik. Di dalam syariat, orang yang cingkrang itu masalah tidak? Tidak. Di kehidupan bermasyarakat jadi masalah ya. Jadi terbalik gitu. Padahal syariat apa? Memerintahkan kita untuk tidak isbal. Tetapi kenyataannya di masyarakat jadi masalah. Seorang wanita misalkan berpakaian lengkap, bahkan ada yang pakai cadar. Di dalam syariat masalah tidak? Tidak. Tetapi di kehidupan masyarakat bermasalah. Malah yang tidak dibermasalahkan itu orang yang memakai rok pendek gitu ya. Tidak masalah, udah biasa. Makanya ketika kalau kita ngajak ngaji orang gitu ya, akhi antum teh jangan ngaji wae gitu. Islam itu biasa-biasa aja. Ya. Biasanya seperti apa gitu ya? Biasa tak sholat, biasa tak saum gitu. Biasa. Seperti itu ya. Di dalam syariat, orang yang memakai jenggot bermasalah tidak? Tidak. Orang yang tak pakai jenggot? Tidak juga. Dauhan. Yang bermasalah itu apa? Yang mencukur jenggot. Ya. Kalau dia tidak ada ya buat apa gitu? Tidak usah. Ya, tidak usah ya. Tidak usah capek-capek sampai beli obat-obatan dan yang lainnya. Ini tidak perlu. Kemudian yang ketiga, sabar setelah beramal. Sabar setelah beramal. Apa bentuknya? Sabar setelah beramal. Contohnya ketika kita sudah sedekah. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, jangan batalkan sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti. Ya, seperti itu. Nih masjid kalau tidak ada saya tidak akan bisa.
berdiri. Seperti itu. Ini yayasan kalau tidak ada saya mau bukan apa-apa, ya. Seperti itu. Padahal kita sudah membantu, misalkan membantu 1 miliar untuk yayasan 1 miliar. Ini kalau saya nggak ngasih 1 miliar, tidak akan ada yayasan ini. Padahal mungkin sebelum pas kita beramalnya, kita bersedekah 1 miliar itu mungkin saja kita ikhlas gitu ya. Akan tetapi kita batalkan dengan sebab ucapan kita mengungkit-ungkit. Alhamdulillah anak mah tadi penting tahajud di jam 1 dugikeun ka jam 4 subuh gitu. Jam 4 subuh tidur udang-udang jam 8 seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi sabar setelah beramal juga ya. Untuk tidak menceritakan kepada orang lain atau menyakiti orang lain. Kemudian sabar yang kedua, sabar dalam ketentuan syariat adalah sabar dalam menghindari maksiat. Sabar dalam menghindari maksiat. Seperti sabarnya Nabi Yusuf alaihi salam.